فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam mari senantiasa kita tujukan untuk Nabi kita yang tercinta, Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Siapakah di antara kita yang tidak takut dengan api neraka? Kita yakin bahwasanya semua kita sebagai manusia dengan fitrah yang ada di dalam diri kita takut dengan api neraka. Dan kita semua pada hakikatnya dalam kehidupan ini adalah calon, bisa menjadi calon penghuni neraka, bisa juga menjadi calon penghuni surga. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Karena akhir kehidupan kita itu menentukan apakah kemudian kita menjadi penghuni neraka. Waliyadzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita menjadi penghuni neraka. Atau kita juga meminta kepada Allah agar kita termasuk di antara orang yang dimudahkan, diringankan, diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban kita di kehidupan dunia ini adalah bagaimana kemudian kita memperbesar peluang kita untuk masuk ke dalam surga dan memperkecil sekecil-kecilnya peluang kita masuk ke dalam api neraka. Kalaupun kemudian kita mendapati ada orang yang menantang, seolah-olah dia menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut dengan api neraka dan menganggap neraka itu biasa saja, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang jahil. Dia jahil, dia tidak mengetahui tentang hakikat neraka dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang apa yang akan dialami, penyesalan yang luar biasa dari mereka yang kemudian masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang permintaan permohonan para penghuni neraka. Karena mereka akhirnya merasakan penderitaan yang luar biasa. Ada 4 ayat Al-Quranul Karim di dalam Al-Quran di mana mereka para penghuni neraka meminta, memohon, mengeluhkan nasib mereka. Yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun pada ayat 107 dan 108. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghikayatkan apa yang kemudian akan diminta oleh para penghuni neraka di sana. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Para penghuni neraka mengatakan, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kembalikanlah kami ke dunia. Kami ingin kembali memperbaiki keimanan kami, memperbanyak amal-amal soleh kami. Fa in 'udna fa inna zalimun. Namun kalau tatkala kami kembali ke dunia, Engkau hidupkan kami kembali ke dunia, dan ternyata kami masih melakukan maksiat, kami masih kufur kepadamu, maka sungguh kami benar-benar orang yang berlaku zalim. Para penghuni neraka pada ayat ini meminta kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan kedua kepada mereka agar mereka bisa menjadi orang yang baik ketika di dunia. Tapi kemudian lihatlah bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Allah mengatakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Wahai kalian semua para penghuni neraka, tinggallah kalian dengan hina dina di dalam neraka itu, dan jangan sekali-kali kalian berbicara kepada aku sejak saat ini.
Permintaan pertama mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka tidak putus asa. Para penghuni neraka masih berusaha mencari pertolongan, bantuan dari yang lainnya. Kepada Allah sudah tidak mungkin, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Sang Maha Kuasa yang menguasai neraka. Tapi mereka tetap berusaha. Mereka meminta yang kedua, yaitu kepada malaikat Malik alaihissalam. Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 77 dan 78. Allah menghikayatkan bagaimana permintaan mereka, para penghuni neraka, kepada malaikat Malik. Mereka mengatakan, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami sekali saja sudah. Tidak perlu Tuhanmu kemudian kami dihidupkan kembali, tapi kami untuk disiksa. Kemudian kami dimatikan kembali, dihidupkan kembali untuk disiksa, dimatikan kembali, dan seterusnya. Kemudian malaikat Malik alaihi salam mengatakan, qala innakum makithun. Wahai kalian para penghuni-penghuni neraka, kalian akan tetap tinggal di sini dalam waktu yang panjang. Di antara kalian ada yang kekal selamanya di dalam neraka. Kalianlah yang kafir. Kalianlah yang dulu ketika di dunia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian kekal di dalam neraka. Dan sebagian kalian mungkin akan sementara hingga waktu yang tidak diketahui secara pasti. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kemudian malaikat Malik mengingatkan mereka, bukankah dahulu kami telah mendatangkan kepada kalian kebenaran? Kami mengutus para nabi dan rasul. Kemudian kami mengirim para ulama yang menjadi pewaris-pewaris para nabi dan rasul. Kami turunkan kitab-kitab suci dan seterusnya. Semua itu adalah kebenaran. Tetapi kalian, mayoritas di antara kalian yang menjadi penghuni neraka kali ini, kalian adalah orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran. Kalian adalah orang-orang yang menolak seruan-seruan kebaikan, dakwah yang disampaikan oleh para ulama yang bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta berpijak kepada manhaj as-salafus salih. Permintaan mereka kedua pun tidak bisa dipenuhi oleh malaikat Malik. Apakah mereka putus asa? Ternyata tidak, jemaah sekalian. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para penghuni neraka, mereka tetap mencari cara, mencari akal bagaimana supaya mereka tetap mendapatkan keringanan dari azab yang mereka rasakan di dalam neraka. Kepada Allah mereka gagal. Kepada malaikat Malik mereka gagal. Maka yang ketiga, mereka kemudian meminta kepada khazainun nar, kepada malaikat-malaikat penjaga neraka. Allah Ta'ala berfirman tentang permintaan mereka ini disebutkan dalam Al-Quran surah Ghafir pada ayat 49 dan 50. Mereka mengatakan, atau Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمْ أُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka, mereka berkata kepada para khazin, kepada para penjaga-penjaga neraka Jahannam. Mereka meminta kepada mereka, Ud'u rabbakum, wahai para khazin, berdoalah kepada Tuhanmu, yukhaffif anna yawman minal azab, agar Tuhanmu meringankan bagi kami satu hari saja kami tidak diazab. Bayangkan, mungkin kami tidak tahu hidup di neraka ini akan berapa lama, 100 tahun, 1000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun, kami tidak tahu. Tapi kami hanya minta satu hari saja. Mohonlah, bantu kami. Berdoa kepada Tuhanmu, wahai para khazin, para malaikat penjaga neraka. Satu hari kami dibebaskan dari siksaan dan azab. Tapi lihat kemudian jawaban dari para khazin, jemaah sekalian. Para khazinun nar, mereka mengatakan, awalam takut ta'tikum rusulukum bil bayinat. Wahai kalian para penghuni neraka, bukankah dahulu para rasul, para nabi telah datang kepada kalian membawa bukti-bukti yang nyata? Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian malah menolaknya,
mereka mengatakan benar. Dahulu kami demikian. Dan itu karena kejahilan kami. Boleh jadi ada orang beralasan seperti itu. Tapi lihatlah ketika mereka sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Para penjaga neraka hanya mengatakan kepada mereka, Fada'u. Dahulu kalian menolak dakwah para nabi dan rasul. Menolak seruan-seruan kebaikan, kebenaran yang disampaikan oleh para pewaris nabi dan rasul, yaitu para ulama, para ustadz yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalian menolak mereka. Maka sekarang rasakanlah azab api neraka, berdoalah untuk diri kalian sendiri agar kalian selamat dari neraka ini. Kalian dahulu sombong, kalian dahulu angkuh, tidak mau menerima kebenaran. Maka silakan sekarang kalian selamatkanlah diri kalian sendiri. Berdoalah dengan kesombongan kalian itu. Wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Ketahuilah, doa orang-orang yang kafir kepada Allah adalah doa yang sia-sia, doa yang tidak lagi bermanfaat. 3 permintaan tidak dipenuhi satupun dari orang-orang yang mereka minta. Kemudian yang terakhir, usaha mereka adalah meminta kepada orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada mereka kenikmatan di dalam surga. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 50 dan 51. Para penghuni neraka, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kemudian menyeru para penghuni surga, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Para penghuni-penghuni neraka, mereka menyeru penghuni-penghuni surga yang berada di dalam kenikmatan. Wahai para penghuni surga, berikanlah kepada kami sedikit saja air yang kalian nikmati dalam surga itu, atau dari sebagian rizki yang Allah karuniakan kepada kalian. Tapi kemudian para penghuni-penghuni surga itu mengatakan, dan kita memohon mudah-mudahan kitalah penghuni surga itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan kitalah penghuni surga tersebut. Jangan sampai kita adalah penghuni neraka. Penghuni-penghuni surga mengatakan kepada para penghuni neraka, Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wahai kalian para penghuni neraka, ketahuilah sesungguhnya minuman, makanan, dan segala kenikmatan yang kami rasakan di surga ini, itu semua Allah haramkan bagi orang-orang kafir. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Orang-orang kafir adalah mereka yang ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, yang menjadikan agama mereka ketika di dunia hanyalah sebagai permainan dan senda gurau. Tidak serius mereka beragama. Mereka main-main. Agama dijadikan bahan permainan. Agama hanya dijadikan sebagai hiasan. Agama hanya dijadikan sebagai, yaitu kegembiraan-kegembiraan dalam rangka memperturutkan syahwat dan hawa nafsu mereka. Wa gharrathumul hayatud dunya. Orang-orang kafir adalah mereka yang tertipu dengan kehidupan dunia. Fal yawma nansahum, mereka dahulu lupa kepada kami, maka pada hari ini kami pun melupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan juga karena mereka dahulu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami. Lihatlah saudara yang dimuliakan oleh Allah. Mungkinkah masih ada orang yang berani menantang neraka dan masih berani kemudian untuk memperbanyak dosa-dosanya, maksiatnya, karena hal itu akan menjadi sebab yang memperbesar peluangnya masuk sebagai penghuni neraka, waliyadzubillah. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fis sirri wal alaniyah, baik di saat kita sendirian, begitupun di saat kita bersama manusia lainnya. Wallahu ta'ala bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.